Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arman Mahdi dari kelompok 9. Saya sebagai pemateri pertama pada pembahasan definisi pengawasan anggaran. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang definisi pengawasan anggaran, mungkin pertama yang ingin saya bahas di sini adalah tentang pengawasan. Sebelum kita gabungkan antara pengawasan dan anggaran. Jadi seperti yang kita ketahui secara umum, pengawasan ini adalah sebuah aktivitas melihat, memperhatikan, memeriksa, menilai, bahkan sampai pada tindakan pelaporan. Hal ini dilakukan untuk bagaimana kita mampu mengawal sebuah pelaksanaan program kerja dalam suatu lembaga, untuk bagaimana kita mengetahui bahwasannya hasil yang dilaksanakan ini apakah sesuai dengan rencana awal ataukah tidak, dan apakah pencapaian tujuan ini secara efektif dan efisien atau tidak. Nah, inilah tujuan untuk adanya pengawasan. Nah, adapun pengawasan menurut para tokoh. Jadi tokoh yang saya angkat di sini adalah seorang tokoh Indonesia, yaitu Winardi. Nah, menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Jadi yang dapat saya tangkap atau yang dapat saya pahami dari gagasan seorang tokoh ini, bahwa pengawasan itu dia adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang manajer untuk bagaimana mengawal bawahannya untuk menjalankan program kerjanya, sehingga seorang manajer dapat mengetahui atau semuanya dapat mengetahui secara bersama bahwa apa yang dilaksanakan ini mencapai tujuan atau hasil yang sama seperti yang telah direncanakan. Dan selanjutnya yang kedua, tentang definisi anggaran. Jadi anggaran adalah sebuah perkiraan atau perhitungan dalam penerimaan atau pengeluaran suatu kas, apakah dia dikeluarkan secara berdasarkan rencana yang dibuat ataukah tidak. Gunanya untuk diperhatikan ini karena ini adalah akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau berbicara tentang pengawasan anggaran, maka yang dapat saya pahami bahwa pengawasan anggaran dalam dunia pendidikan adalah suatu aktivitas melihat, memperhatikan, menilai, bahkan sampai pada pelaporan dalam penggunaan anggaran dalam program pendidikan, apakah berdasarkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya, dan apakah mencapai pada pelaksanaannya berdasarkan secara efisien dan efektivitas ataukah tidak. Nah, ini pengawasan perlu diterapkan dalam dunia pendidikan untuk perlu kita mengetahui secara bersama bahwa bagaimana anggaran-anggaran pengeluaran dan pemasukan dalam dunia pendidikan, apakah dia berdasarkan pada sesuatu yang dibutuhkan atau tidak. Karena semua yang dikeluarkan dan semua yang diterima harus sesuai dengan rencana-rencana awal, sehingga kita dapat mengetahui secara bersama bahwa berdasarkan apa yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan hasil yang telah dihasilkan, maka ini dapat dilihat dari sejauh mana efektivitas dan efisiennya ataukah pencapaian tujuannya berdasarkan rencana ataukah tidak. Nah, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafetul Taufik. Saya sebagai pemateri kedua di sini akan menjelaskan tentang tujuan pengawasan anggaran. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Ali, NIM
Baiklah, saya akan melanjutkan materi fungsi komite sekolah dalam pengawasan anggaran. A. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. B. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha, dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. C. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. D. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai pertama, kebijakan dan program pendidikan. Kedua, rencana anggaran pendidikan dan belanja madrasah. Ketiga, kriteria kinerja satuan pendidikan. Keempat, kriteria tenaga kependidikan. 5. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. E. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. F. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. G. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriati. Saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang fungsi penggunaan anggaran pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan pendidikan, meliputi seluruh dana sekolah itu sendiri. Adapun tujuan evaluasi pendidikan ialah untuk mengetahui berapa besar dana yang telah dihabiskan untuk penganggaran tersebut, serta untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan serta yang diselenggarakan sudah sesuai ataukah belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.